Pemerintah Kabupaten Lanijaya menyiapkan dana Pilkada 2024 sebesar 120 miliar. Dana tersebut terbagi dalam 70 miliar untuk KPU Lanijaya, 30 miliar untuk Bawaslu, dan 20 miliar untuk keamanan TNI Polri. Hal tersebut disampaikan penjabat Bupati Lanijaya Doren Wakerkwa usai rapat pembahasan dana Pilkada di Wamena beberapa waktu lalu. Kita pimpinan DPR, Sekda, Dandim Kapolres dengan Ketua KPU Bawaslu kita bersama diskusikan tentang kesiapan anggaran Pilkada di Kabupaten Lanijaya, dan kami sudah putuskan dan sudah diskusikan bahwa biaya untuk pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Lanijaya itu 70 miliar. Terus untuk Bawaslu Kabupaten Lanijaya itu 30 miliar. Terus TNI Polri keamanan 20 miliar. Ini untuk menunjang kegiatan Pilkada bulan September. Dengan demikian semua sepakat dan semua DPR juga kita sepakat kita segera melakukan sidang APBD Induk 2024 untuk kita anggarkan itu. Dan anggaran kita anggarkan 2024 itu pasti kita akan pertanggungjawabkan dan kita akan sukseskan semua itu. Pencairannya kapan Pak? Karena kan infonya tahap pertama itu harus dicairkan paling lambat 10 November. Pencairannya kita lakukan sesuai dengan situasi kondisi daerah kita. Situasi kondisi daerah kita tidak bisa kita paksakan atau tidak bisa kita rencanakan sesuai dengan amanat sesuai edaran Menteri Dalam Negeri. Tapi situasi kondisi anggaran di wilayah Provinsi Pegunungan 8 kabupaten ini rata-rata minus di APBD perubahan ini. Tapi kami akan bertanggungjawabkan semua kegiatan itu bulan Januari Februari tahun 2024 itu pasti ya. Kami yang mempertaruhkan semuanya. Nah, supaya biaya-biaya yang tadi saya maksudkan itu kita siapkan untuk APBD tahun 2024. Lebih lanjut, Doren mengatakan bahwa anggaran dana Pilkada 2024 ini akan dibahas dalam sidang APBD Induk tahun anggaran 2024, yakni pada bulan November 2023 mendatang. Terkait dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pembayaran dana hibah Pilkada tahap 1 sudah harus dibayarkan selambat-lambatnya 10 November 2023, penjabat Bupati Lanijaya menegaskan bahwa hal ini disesuaikan dengan kondisi daerah di mana kondisi APBD perubahan Lanijaya minus. Kendati demikian, pihaknya optimis Pilkada 2024 di Kabupaten Lanijaya akan berjalan dengan aman dan lancar. Sementara itu, Bawaslu Lanijaya Dujan Kogoya menghimbau caleg yang masih berstatus ASN untuk segera mengundurkan diri sebagai ASN sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan KPU dan Bawaslu RI. Berdasarkan pengawasan kami, ternyata ada temuan ASN, ada beberapa ASN dan beberapa kepala kampung juga sudah mendaftarkan diri sebagai calon daftar sementara untuk calon DPR Kabupaten Lanijaya. Jadi kami mengimbau pada momen ini karena tahapan ini tahapan pencermatan. Jadi di tahapan pencermatan ini kami himbau untuk yang ASN sesuai aturan harus melakukan pengunduran diri sebagai ASN, maupun yang kepala kampung yang masuk caleg juga harus melakukan pengunduran diri. Tidak bisa langsung masuk caleg begitu saja karena aturannya sudah jelas harus mengundurkan diri dari ASN maupun caleg begitu. Tapi ini sudah menyurati Bupati langsung berapa? Sementara kami belum sampaikan, masih dalam pencermatan. Kami juga masih mengecek data-data, kemudian kami juga masih ada tunggu laporan dari pihak-pihak atau masyarakat yang mau melaporkan ternyata orang ini ASN. Begitu belum ada yang lapor ke kita Bawaslu. Jadi hanya berdasarkan temuan saja yang kami ada temukan beberapa itu. Bapak terkait dengan
calon anggota legislatif yang mulai berkampanye di media sosial? Oh, itu kan tahapan kampanye masih belum. Jadi kalau ada yang memang melakukan kampanye harus dilaporkan ke kita supaya kita berikan surat peringatan bahwa tahapan untuk jadwal kampanye belum keluar. Tapi sudah ada Pak yang berkampanye via media sosial sekarang? Itu sebenarnya sudah lakukan pelanggaran. Cuma saya sendiri dengan jajaran kami ini masih belum temukan. Kalau secara media memang ada, cuma kita kan wilayah kerjanya di Lanijaya, wilayah pengawasan. Jadi kalau untuk wilayah lain ya itu kembali ke masing-masing pengawas yang ada di wilayah tersebut begitu. Badan Pengawas Pemilu Lanijaya mengungkapkan masih ada aparatur sipil negara yang belum mengundurkan diri pada saat mendaftar sebagai calon legislatif di pemilu 2024. Pihaknya pun mendorong partai politik untuk segera menyertakan surat keputusan pemberhentian ASN yang mendaftar sebagai calon legislatif. Hal ini disampaikannya saat rapat bersama Pemda Lanijaya, KPU, dan TNI Polri terkait dengan pembahasan dana Pilkada 2024. Pihaknya juga telah melaporkan hal ini kepada Bupati Lanijaya terkait masih adanya ASN yang mendaftar caleg, akan tetapi belum melakukan pengunduran diri. Dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Tim Liputan mengabarkan.